Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ruang Matematikaku, channel yang berusaha memberikan materi-materi matematika yang lebih bermakna. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponensial. Jika berkenan dengan video ini nanti, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Pertama kita perlu mengingat persamaan-persamaan ini ya, yaitu ini adalah contoh persamaan eksponensial. Persamaan ditandai dengan tanda sama dengan, kemudian memuat bentuk eksponensial, yaitu variabelnya ada di bagian pangkat. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai bentuk-bentuk seperti ini. Nah, di sini kita namakan kalimat ini adalah pertidaksamaan eksponensial karena pertidaksamaan yang memuat bentuk eksponensial, variabelnya masih tetap di bagian pangkat. Oke. Nah, pertidaksamaan eksponensial ini mengacunya ke persamaan eksponensial yang telah kita pelajari, yaitu bentuk ini ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Untuk bentuk pertidaksamaan eksponen yang lain, misalnya ini, kita bisa lihat mengacu ke persamaan eksponensial A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu mengacu ke bentuk persamaan kuadrat dengan pemisalan dari bentuk eksponen ini ya. Nah, hanya saja sekarang kita berada di pertidaksamaan eksponensial. Oke, ini tadi adalah contoh pertidaksamaan eksponensial. Nah, sebelum kita ke cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial, kita akan lihat bagaimana pertidaksamaan eksponensial itu jika diselesaikan dengan GeoGebra. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial bisa melalui metode grafik ya. Jadi di GeoGebra ini kita tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan eksponensial. Oke, kita ambil contoh yang sederhana saja, yaitu ini 2 pangkat x lebih dari 2 ya. Maka kita perlu membuat dua macam grafik. Yang pertama, fx sama dengan 2 pangkat x, jadi yang ruas kiri, kemudian gx sama dengan 2 untuk yang ruas kanan ini. Oke, nah sekarang jika kita akan menyelesaikan 2 pangkat x lebih dari 2, maka kita perhatikan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x yang di atasnya garis y sama dengan 2. Untuk gx sama dengan 2 selanjutnya kita bisa sebutkan y sama dengan 2 ya. Jadi kita perhatikan grafik yang di atasnya garis y sama dengan 2. Ini ya yang berwarna ungu ya. Nah, untuk yang berwarna ungu ini, X yang memenuhi bisa kita perhatikan, kita ambil X lebih dari 1, yaitu X yang berada di kanannya 1, jadi yang terarsir biru ini. Maka inilah yang kita sebut dengan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat X lebih dari 2. Bisa kita perjelas, jadi grafiknya hanya ini saja untuk 2 pangkat x lebih dari 2, sehingga x yang memenuhi ya hanya x lebih dari 1 yang di kanannya 1 ini. Oke. Nah, bagaimana jika sekarang kita ingin melihat penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat x kurang dari 2 ya. Maka kita perhatikan grafik yang di bawahnya garis y sama dengan 2 ini. Oke, jadi yang berwarna hijau. Nah, maka X yang memenuhi untuk grafik yang berwarna hijau tentunya adalah yang ini saja ya, yaitu yang di kirinya X sama dengan 1, atau kita tulis X kurang dari 1. Oke, jadi ini bentuk 2 pangkat X kurang dari 2. Oke, jadi demikian kita tunjukkan pertidaksamaan eksponensial melalui GeoGebra. Oke. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial tidak selalu menggunakan grafik ya. Kita katakan secara teori
seperti ini ya. Ini salah satu bentuk pertidaksamaan eksponensial yang mengacu ke persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ada dua kategori menurut basisnya A ya, yaitu A lebih dari 1, kemudian yang kedua adalah A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ada 4 macam di sini, adalah 4 macam tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Yang perlu kita perhatikan adalah prinsipnya 4 macam ini sama. Jadi jika A lebih dari 1, jika pertidaksamaannya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari gx. Jadi pangkat ruas kiri kurang dari pangkat ruas kanan. Di sini bisa kita perhatikan tandanya arahnya tetap. Jadi kalau pada soal kurang dari, maka penyelesaiannya juga tetap kurang dari. Berbeda dengan kategori A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi misalnya pecahan setengah, 1/3, 1/4 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita perhatikan, jika soalnya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Jadi bisa kita lihat di sini tandanya berubah arah ya. Jadi kalau soalnya kurang dari, maka penyelesaiannya adalah pangkat ruas kiri menjadi lebih dari pangkat ruas kanan. Jadi seperti ini. Untuk yang 3 lainnya sama, prinsipnya sama. Jadi sekali lagi, jika basis A lebih dari 1, maka arah tanda pertidaksamaan tetap. Namun jika A kurang dari 1 lebih dari 0, maka arah tanda pertidaksamaan berubah, berlawanan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan contoh. Yang pertama, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5 kurang dari 27. Nah, di sini mengacu ke persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Prinsip menurut kategori basis tadi sama ya. Jadi bisa kita bedakan basis lebih dari 1 ataukah kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, sekarang langkah pertama pada penyelesaian soal ini adalah samakan basisnya. Basis 3 dan 27 menjadi basis 3 semua. Kemudian karena basisnya 3 dan 3 itu lebih dari 1, maka penyelesaiannya adalah pangkat ruas kiri kurang dari pangkat ruas kanan. Jadi arah tandanya tetap, dan ini kita mempunyai kalimat yang kita sebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dalam X ini ya? Nah, yang pertama kita buat bentuk standar dulu, artinya ruas kanan 0. Kemudian di ruas kiri kita mempunyai bentuk kuadrat standar, yaitu mulai dari pangkat tertinggi 2, kemudian pangkat 1 dan konstanta. Kemudian langkah yang kedua, tentukan pembuat 0 fungsi. Di sini tanda pertidaksamaan kita ubah menjadi tanda persamaan. Kalau di sini tadi pertidaksamaan kuadrat, maka di sini kita mempunyai persamaan kuadrat. Oke, penyelesaiannya kita ingat dengan memfaktorkan, yaitu x ditambah 2 kali x dikurangi 4, kita dapatkan penyelesaian pertama x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4. Langkah berikutnya, kita letakkan pembuat 0 tersebut pada garis bilangan yang kecil di sebelah kiri ya. Jadi negatif 2 di sebelah kiri, kemudian yang kanannya adalah 4. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini dengan memilih interval mana yang memenuhi pertidaksamaan soal ya. Nah, caranya adalah kita uji nilai fungsi untuk x sama dengan 0, positif atau negatif. Sebenarnya untuk menguji ini bebas ya. Kita memilih bilangan sembarang, mau memilih 100, mau memilih 25, 9 boleh. Kita pilih 0 agar mudah saja dalam perhitungan ya. Nah, x sama dengan 0 ini kita hitung di
bentuk kuadrat ini ya. Jadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, di sini jika x-nya diganti 0, hasilnya 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8, yaitu negatif 8 ya. Nah, di sini positif ataukah negatif? Nah, karena di sini negatif ya, maka interval yang diwakili oleh 0, jadi 0 tadi posisinya di sini ya. Jadi di sini ada interval kirinya negatif 2, interval di antara negatif 2 dan 4, kemudian interval di kanannya 4. 0 di sini mewakili interval di antara negatif 2 dan 4. Maka kita beri tanda negatif ya. Jadi nilai fungsi untuk semua x di antara negatif 2 dan 4 itu adalah negatif. Oke. Nah, untuk sifat fungsi kuadrat di sini untuk interval yang dibatasi oleh pembuat 0, maka di sini nilainya adalah berganti positif ya. Nah, maka di sini juga setelah negatif di sini berganti positif. Kemudian karena yang diminta pada soal adalah nilai fungsi yang kurang dari 0 atau negatif, maka himpunan selesaiannya adalah yang negatif ya. Jadi yang negatif ini kita beri arsiran. Jadi ini yang kita ambil. Oke. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, dan pertidaksamaan kuadrat merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Jadi penyelesaian untuk x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 4 ini adalah merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Oke. Bisa diperhatikan kembali langkah-langkahnya. Yang pertama, prinsip penyelesaian pertidaksamaan eksponensial, bagaimana mengambil pangkatnya, tandanya tetap ataukah berubah, kita lihat basisnya. Nah, setelah itu kita mempunyai sebuah kalimat baru, dalam hal ini pertidaksamaan kuadrat, mungkin dalam hal lain nanti bisa pertidaksamaan linier. Kemudian pertidaksamaan itu diselesaikan sehingga penyelesaiannya tanpa syarat merupakan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial juga. Oke, kita perhatikan contoh berikutnya. Tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan setengah pangkat 2 dikurangi 3x lebih dari sama dengan 1/16 pangkat x dikurangi 1. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini mengarah ke persamaan eksponensial yang kedua ya, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Oke. Nah, sekarang langkah pertama samakan basisnya dulu. Karena di sini setengah dan 1/16, maka kita jadikan setengah semuanya. 1/16 adalah setengah pangkat 4 yang kita perhatikan ruas kanan ya. Setengah pangkat 4. Kemudian dengan menggunakan sifat eksponensial a pangkat m dipangkatkan n, maka di sini pangkatnya dikalikan ya. Nah, sehingga di sini 4 kali x dikurangi 1 menjadi pangkat 4x dikurangi 4 untuk yang ruas kanan. Nah, sekarang basisnya sudah sama, kemudian basisnya kurang dari 1 lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah pangkat ruas kiri kurang dari sama dengan pangkat ruas kanan. Jadi tandanya berbalik arah ya. Oke. Nah, di sini kita mempunyai pertidaksamaan linier. Nah, jadi pertidaksamaan linier. Kita selesaikan pertidaksamaan linier ini dengan aturan-aturan aljabar, yaitu kita operasikan suku-suku yang sejenis, yaitu 4x ditambah 3x lebih dari sama dengan 2 ditambah 4. Berikutnya 7x lebih dari sama dengan 6. Jadi ini boleh kita baca dari kanan, karena kita permudah bagian x berkoefisien positif ya. Ini tadi andaikan negatif 3x dikurangi 4x tidak apa-apa berada di ruas kiri, namun ada hal lain yang perlu kita perhatikan ya untuk koefisien negatif pada pertidaksamaan ya. Misalnya nanti jika dikalikan kedua ruas dengan negatif tandanya harus berbalik. Untuk itu, untuk lebih efisien kita usahakan bagian x koefisiennya positif. Nah, jadi seperti ini, sehingga x adalah lebih dari sama dengan 6/7. Oke.
Nah, jadi tidak masalah, ini kita baca dari kanan. Kita tulis sebagai himpunan selesaiannya adalah, nah ini kita tampilkan dengan baik, yaitu X, di mana X lebih dari sama dengan 6/7, X anggota bilangan real. Jadi X nya sekarang di ruas kiri. Oke ya. Nah, ini tadi kategori basis yang kurang dari 1 lebih dari 0, jadi tandanya berbalik arah. Oke. Berikutnya contoh ketiga, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 28 kali 3 pangkat x ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita amati pertidaksamaan eksponensial ini ada pangkatnya berpola ya, yaitu mulai dari 2x, x, kemudian 0x atau tidak ada konstanta ya. Jadi ini sukunya konstanta. Maka kita ingat persamaan eksponensial di mana kita memisalkan bentuk pangkat menjadi variabel lain, sehingga kita menyelesaikan persamaan kuadrat dalam variabel itu dulu ya. Nah, dalam pertidaksamaan juga sama. Kita perhatikan langkah pertama, tentukan bentuk eksponen yang akan dimisalkan menjadi variabel lain. Nah, di sini perlu kita menguraikan pangkat pada suku pertama ini, sehingga di sini menjadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2x. Jadi diuraikan menggunakan sifat eksponen ya. Berikutnya, kita menemukan bentuk eksponen yang dapat dimisalkan menjadi variabel lain, yaitu 3 pangkat x. Misalkan menjadi t, sehingga menjadi 3t kuadrat dikurangi 28t ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita mempunyai pertidaksamaan kuadrat dalam t ya. Jadi dalam t, maka kita selesaikan pertidaksamaan kuadrat dalam t ini. Oke. Yaitu tentukan pembuat nol fungsi dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Di sini kita mempunyai yang namanya persamaan kuadrat ya. Jadi kita faktorkan bentuk kuadrat ruas kiri ini menjadi 3t dikurangi 1 kali t dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian kita berikan masing-masing faktor sama dengan 0, sehingga kita dapatkan t sama dengan 1/3 atau t sama dengan 9. Seperti tadi, pembuat 0 tersebut kita letakkan di garis bilangan, 1/3 di sebelah kiri, kemudian 9 di sebelah kanan. Kita akan memilih interval-interval yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat ini ya. Nah, selain pengujian salah satu titik pada interval, kita juga bisa permudah dengan cara begini, yaitu memperhatikan koefisien pada variabel pangkat tertinggi kuadrat ini ya. Jika positif, maka kita berikan interval itu adalah positif, negatif, positif ya. Namun jika negatif ya, maka kita berikan negatif, positif, negatif. Nah, ini berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat ya. Jadi jika koefisien dari variabel kuadrat di sini positif, maka grafik fungsi yang berupa parabola itu menghadap ke atas ya. Kalau kita kaitkan dengan fungsi kuadrat begini ya, ini artinya adalah nilainya di atas sumbu x positif, kemudian di bawah sumbu x negatif, kemudian di atas lagi positif ya. Jadi positif, negatif, positif. Oke. Nah, sekarang kita akan memilih salah satu tanda di antara positif ataukah negatif. Kita lihat soal yang diminta adalah ini harusnya lebih dari sama dengan ya. Nah, lebih dari sama dengan 0 itu ini. Oke, yaitu yang positif maksudnya, maka selesaiannya adalah kita arsir daerah yang bertanda positif 9 dan kanannya 9 atau 1/3 dan kirinya 1/3. Kalau kita tulis dengan notasi matematika, yaitu T kurang dari sama dengan 1/3 atau T lebih dari sama dengan 9. Nah, karena T tadi adalah 3 pangkat X, maka kita tuliskan 3 pangkat X kurang dari sama dengan 1/3. Jadi ini ya.
Nah, di sini kita samakan basisnya menjadi basis 3. Nah, karena basisnya 3, maka tandanya tetap, yaitu didapatkan X kurang dari sama dengan negatif 1. Begitu pula untuk yang T lebih dari sama dengan 9, kita tuliskan 3 pangkat X lebih dari sama dengan 9. 9 diubah ke 3 pangkat 2. Kemudian kita dapatkan X lebih dari sama dengan 2. Oke. Nah, ini tanpa syarat penyelesaian, sehingga langsung bisa kita tuliskan ke himpunan selesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 2, X anggota bilangan real. Jadi kalau kita gambarkan pada garis bilangan, X kurang dari sama dengan negatif 1, ini negatif 1 dan kirinya negatif 1, kemudian 2 dan kanannya 2. Nah, karena di sini terpisah nilai-nilainya ya, maka di sini harus pakai kata atau. Oke. Nah, ini tadi bisa diamati kembali bagaimana langkah-langkahnya, mulai dari pemisalan dengan variabel lain diselesaikan dan kemudian dikembalikan ke variabel semula. Demikian contoh-contoh penyelesaian pertidaksamaan eksponensial. Untuk memperdalam pemahaman kalian, bisa dikerjakan 8 latihan soal ini ya. Kalian sebelum mengerjakan bisa belajar mengidentifikasi bentuknya lebih dahulu, sehingga nanti bisa terarah pengerjaan selanjutnya. Oke. Sampai di sini pembahasan kita tentang pertidaksamaan eksponensial. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke? Kita akhiri, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.